pendapatan negara telah mencapai 172,7 triliun rupiah atau 5,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5% year on year. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengumumkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara per Januari 2026 sebesar 0,21%. Defisit ini setara dengan 54,6 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga akhir Januari masih cukup positif. Pendapatan negara tercatat sebesar 172,7 triliun rupiah. Pendapatan negara ini ditopang dari penerimaan perpajakan sebesar 138,9 triliun rupiah dan PNBP sebesar 33,9 triliun rupiah. Sementara belanja negara hingga akhir Januari mencapai 227,3 triliun rupiah yang ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar 131,9 triliun rupiah dan transfer ke daerah mencapai 95,3 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengungkapkan, hingga akhir Januari 2026 realisasi APBN mengalami defisit sebesar 54,6 triliun rupiah atau 0,21% terhadap produk domestik bruto. Purbaya menegaskan bahwa defisit APBN Januari 54,6 triliun rupiah tersebut masih sangat terkendali dan masih dalam koridor desain APBN 2026. Menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara telah mencapai 172,7 triliun rupiah atau 5,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5% year on year. Kinerja ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap kuat, serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non berulang tahun lalu. Di sisi belanja negara terrealisasi sebesar 227,3 triliun rupiah atau 5,9% dari pagu APBN, tumbuh tinggi sebesar 25,7% year on year. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama. Purbaya menambahkan pertumbuhan pajak pada Januari 2026 tercatat tumbuh sebesar 30,7% dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan dari efisiensi pajak. Purbaya berharap capaian tersebut dapat berlanjut pada bulan-bulan berikutnya lantaran hal ini bisa menentukan akselerasi belanja pemerintah, khususnya program prioritas. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan penerimaan pajak Januari 2026 ditopang oleh penerimaan pajak pertambahan nilai serta penurunan restitusi. Adapun per Januari 2026, realisasi penerimaan pajak tembus 116,2 triliun rupiah, naik 30,7% secara tahunan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan penerimaan pajak Januari 2026 ditopang oleh penerimaan pajak pertambahan nilai serta penurunan restitusi. Suhasil merinci penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah secara bruto tumbuh 7,7% dengan realisasi 82,6 triliun. Sementara dari sisi restitusi terjadi perbaikan manajemen restitusi yang membuat terjadinya penurunan hingga 23%. Adapun secara neto, terjadi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 30,7% dari realisasi 88,9 triliun pada Januari tahun 2025 menjadi 116,2 triliun pada Januari 2026. Sedangkan secara bruto, penerimaan pajak tumbuh 7% dari 159,1 triliun pada Januari 2025 menjadi 170,3 triliun pada 2026. Penerimaan pajak kita di bulan Januari itu tumbuh dengan sangat solid. Ya. Netonya 30,7% pertumbuhannya. Jadi kalau tahun lalu sudah dikumpulkan 88,9 triliun, tahun ini netonya 116,2 triliun. Kalau kita lihat bruto dan restitusinya, maka brutonya itu tumbuh 7% dan ini adalah bagus sekali karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita di Q4 kemarin 5,39%,
lalu kemudian ada inflasi 3%. Jadi ini mendekati kepada pertumbuhan ekonomi nominal. Sementara itu komponen pajak yang mengalami kontraksi yakni pajak penghasilan badan turun 4% dengan realisasi 20,6 triliun, PPh orang pribadi dan PPh 21 terkontraksi 20,1% senilai 13,1 triliun, terakhir PPh final, PPh 22 dan PPh 26 turun 10,6% dengan realisasi 26,7 triliun rupiah. Tim Liputan, IDEX Channel. Selain pendapatan dari sisi perpajakan, pemerintah juga bisa meningkatkan pendapatan dari sektor perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Ya, di mana puluhan perusahaan BUMN tercatat memiliki potensi peran strategis dalam mendukung penerimaan negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad menegaskan sejumlah perusahaan industri nasional atau perusahaan BUMN tercatat memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara dan program hilirisasi. Untuk itu Komisi 6 meminta pemerintah terus mendorong kontribusi BUMN secara maksimal dalam program-program unggulan pemerintah. Mulai dari mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, program hilirisasi, hingga program-program strategis nasional lainnya yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan demikian kehadiran suatu perusahaan itu dapat bermanfaat di masyarakat. Di samping tentunya CSR-nya, artinya keuntungan perusahaan itu dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan, pada untuk UMKM, pertanian, peternakan, segala macamnya, sehingga juga mereka punya tanggung jawab moral dalam rangka meningkatkan. Berikutnya, bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosali Roslani mengungkapkan sebanyak 12 investor dan CEO top Amerika Serikat siap menanamkan investasi besar-besar di Indonesia. Ya, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Perekonomian melakukan pertemuan bisnis secara khusus dengan sedikitnya 12 CEO global perusahaan investasi top dunia. Menteri Investasi dan Hilirisasi menegaskan pertemuan dengan 12 pimpinan perusahaan investasi global tersebut sebagai upaya memperkuat kemitraan investasi strategis, di mana para CEO dan presiden perusahaan investasi terkemuka dunia tersebut tercatat memiliki total aset kelolaan atau aset under management yang mencapai 16 triliun dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, 12 pemimpin perusahaan investasi global tersebut sangat tertarik dengan arah kebijakan ekonomi nasional, langkah penguatan iklim investasi serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum yang dinilai memiliki potensi kerjasama yang sangat konstruktif. Presiden bertemu langsung dengan 12 perusahaan investasi terbesar di dunia, malah ada ikut ada 12 dengan total kurang lebih kalau aset under management itu dikumpulkan itu 16 triliun US dollar. Potensi ada beberapa kerjasama dengan mereka karena memang kalau dilihat selama ini para perusahaan investasi terbesar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Mereka lebih banyak berinvestasi di negara-negara lainnya. Nah, kebetulan dengan kehadiran Danantara ini mereka juga mempunyai potensi